Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang baik ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, malam hari ini kita lanjut pembahasan tentang as-salaf ya wal fitan. Jadi bagaimana salafus saleh dan fitnah. Seperti kita ketahui dalam Quran Allah menyebutkan am hasibtum an tadkhulul jannah, ya kan? Apakah kalian akan dibiarkan masuk ke dalam surga? Dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan ahasiban nasu ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira akan dibiarkan mengatakan ya saya beriman padahal belum dapat ujian? Wa dunya darul fitan, negeri tempat diuji. Maka dari itu, karena kita sekarang di dunia isinya adalah ujian, saya dan antum dan semua kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian banyak bentuknya. Ada harta, ada jabatan, ada juga ujian dengan wanita, ada ujian syahwat, ada ujian syubhat. Dan masalahnya ikhwan, ujian itu ada yang lulus, ada yang tidak. Itu masalahnya. Kita yang khawatir itu ujiannya kita nggak lulus. Banyak orang diuji dengan sakit, dia sabar. Diuji dengan sehat, tidak sabar. Makanya betul yang mungkin kemarin hadir pas Ustadz Firanda ya, bahwa nganggur saja itu akan dihisab, sahih. Karena dalam hadisnya ketika akan ditanya tentang umur, tentang masa muda, termasuk lelahnya badan kita ini, capeknya untuk apa, akan ditanya. Jadi kalau kita capeknya karena nganggur, akan ditanya. Semua ada sebenarnya, tidak ada yang kelewat. Nah, oleh karena itu ada beberapa fitnah yang mungkin akan kita bacakan sedikit di bagian ini. Yang pertama misalnya hadis dari Usamah ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu wa arda. Usamah bin Zaid putranya Zaid bin Haritha, ibunya bernama Ummu Aiman. Beliau pernah meriwayatkan dari Nabi SAW. Usamah bin Zaid ini ikhwan, hibbi Rasulullah, orang yang sangat Nabi cinta, anaknya orang yang Nabi cinta. Kalau Zaid bin Haritha namanya hibbur Rasul atau hibbun Nabi, orang yang Nabi sangat cinta. Kalau dia adalah anaknya, maka dari itu
Di antara bukti kecintaan Nabi kepada Usama, Usama dijadikan pemimpin pasukan perang padahal dia masih sangat muda. Usama ibn Zaid. Kata Nabi SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah ada setelah aku, kata Nabi SAW, atau aku tidak meninggalkan setelahku sebuah fitnah yang paling bahaya bagi laki-laki kecuali fitnahnya wanita. Oleh itu sebagian salaf mereka tidak tergoda, dan Nabi Yusuf alaihissalam selamat dari ujian wanita. Walaupun Allah ceritakan dalam Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha walaula ra'a burhana rabbi. Kalau tidak melihat burhan dari Allah, la waqa, pasti terjadi perbuatan tersebut. Karena wanita ini sudah tatahayya, sudah mempersiapkan segalanya. Ghalaqatil abwab, ditutup pintu. Faqalat haytalak, lalu dipanggil, halumma ilayya, datanglah ke sini. Kalau tidak Allah selamatkan, Nabi Yusuf tidak akan selamat. Jadi kalau Nabi Yusuf saja ikhwan diselamatkan Allah, innahu min ibadinal mukhlasin, karena dia hamba-hambaku yang ikhlas, kita berhadapan dengan fitnah tak mungkin selamat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, katanya, anna dunya hulwatun khadiratun, dunia itu manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, sementara Allah SWT menjadikan kalian sebagai khilafah di muka bumi ini. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka Allah akan melihat apa yang kita kerjakan. Kita ini diberikan amanah sebagai khalifah. Antum dan saya diberikan amanah, banyak amanah, amanah mata, telinga, harta, semua. Fayanzuru kaifa ta'malun, nanti dilihat apa yang kita amalkan sekarang ini, nanti akan dihisab di akhirat. Maka kata Nabi apa? Fattaqud dunya wattaqun nisa. Disebutkan dua. Takutlah kalian dengan dunia, maksudnya bukan takut, berhati-hatilah, begitu artinya. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Dan hati-hatilah dengan masalah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena fitnah pertama Bani Israel itu karena urusan wanita. Wattaqud dunya wattaqun nisa, disuruh kita berhati-hati dari fitnah dunia dan juga dari fitnahnya wanita. Fitnah dunia, sekalian, dibukakan pintu dunia, itu juga fitnah. Dijadikan orang terkenal juga jadi fitnah. Dibuat orang hormat kepadanya jadi fitnah. Makanya ketika Ibnu Mas'ud diikuti oleh seseorang, kenapa Anda mengikuti saya, begitu kan? Tidak, saya hanya ingin mengikuti engkau karena ini dan itu alasannya. Kata beliau, saya cuma khawatir karena itu jadi fitnah bagi yang diikuti, dan mungkin bagi yang mengikuti juga jadi madarat baginya. Ala kulli hal, hadis ini menunjukkan bahwasanya Bani Israel mereka tumbang gara-gara fitnah ini, fitnah dunia dan fitnah dan fitnahnya wanita. Hari ini banyak orang mungkin diuji dengan kesengsaraan, dia sabar, diuji dengan semua dia sabar, diuji dengan wanita dia tidak sabar. Dan kadang-kadang ikhwan, itu datang dari istri kita ujiannya. Makanya istri adalah fitnah bagi suami, juga kebalikannya. Sehingga ketika Nabi mengatakan ad-dunya mata, dunia adalah perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang salihah. Wanita kalau salihah, dia adalah perhiasan. Tapi kalau dia tidak salihah, bukan perhiasan, dia fitnah.
Kemudian wa an Asyad ibnu Salim sami'tu Raja bin Haywa, katanya dari Asyad bin Salim, aku mendengar bahwa Raja bin Haywa wa an Mu'adz bin Jabal, dan juga dari Mu'adz bin Jabal, qala, dia mengatakan, kata Nabi SAW, katanya kita semua ini, antum diuji dengan kesulitan dan kita bersabar. Jadi banyak orang diuji dengan kesulitan, dia sabar. Kemudian diuji dengan kesenangan, itu belum tentu sabar. Antum dan saya kalau uangnya sedikit, sadar tidak bahwa kita tuh uangnya sedikit? Sadar dan merasa lagi diuji. Tapi kalau uangnya lagi banyak, belum tentu dia merasa sedang diuji. Ada yang WA, Ustaz saya sedang diuji, doakan saya. Antum diuji, saya juga diuji, semua kita diuji. Cuma dia bilang uang saya habis katanya. Saya bilang kalau uangnya habis, nggak usah bilang-bilang ke orang lain. Orang lain juga sama mungkin uangnya lebih parah dari antum kan. Cuma dia ketika uangnya banyak itu nggak cerita. Padahal uangnya banyak juga itu ujian. Kemudian disebutkan wa akhafu, dan aku takut, kata Nabi SAW, atas kalian tentang fitnah wanita ketika wanita ini menggunakan gelang, misalnya gelang emas, huli, kemudian memakai pakaian yang tipis dari kain yang zaman itu mungkin dari Yaman, yang Allah Ta'ala alam. Dalam sifatus sawfah disebutkan juga seperti itu. Jadi ada sebagian wanita yang dia memaksa suaminya untuk membelikan gelang emas dan kain yang tipis dari Yaman, sehingga para suaminya kerepotan. Mungkin kalau hari ini istrinya meminta tas yang dibeli dari negara mana begitu kan, kemudian sepatunya dari negeri mana lagi, akhirnya suaminya dalam keadaan diuji dengan itu. Begitu juga ikhwas sekalian, riwayat yang lain dari Sa'id bin Musayyib disebutkan kalau syaitan putus asa menggoda manusia dengan kesulitan sudah, dengan kebaikan sudah, semua sudah, dengan jabatan dia belum keuji atau belum tergoda. Yang terakhir wanita yang jadi senjatanya. Allahu Akbar. Oleh karena itu betul tadi yang dikatakan Nabi SAW, tak ada yang lebih tadi kecuali fitnahnya wanita. Kemudian Abdullah bin Ahmad haddatsana Ibrahim ibnu Hasan al-Bahili haddatsana Hamad ibnu Zaid faqala Yunus ibnu Ubaid, kata Yunus bin Ubaid, thalathatun, ada tiga, kata beliau, labudaan tadhkuruh, katanya ada tiga yang harus diingat selalu. Yang pertama, ikhwas sekalian, ini kata beliau ya, ini dalam Siyar min A'lamin Nubala, ada tiga yang diingat. Yang pertama kata beliau, jangan seorang di antara kalian mendekati penguasa walaupun untuk mengajarkan Al-Quran. Maksudnya jangan dekat-dekat kepada para penguasa. Kenapa? Kadang-kadang jadi fitnah. Makanya orang atau ulama yang dekat kepada penguasa kadang-kadang hilang jadi ilmunya. Setelah dapat uang, setelah dapat ini yang dulunya haram jadinya bisa halal. Sama juga dengan begini, Wan, sebelum terkenal masih ikhlas, begitu sudah terkenal keikhlasannya hilang. Ini ujian semuanya. Sanian, yang kedua, la tajlis ma'al imra'ah, jangan duduk dengan perempuan berduaan. Maksudnya apa, Ikhwan? Berkhalwat walaupun untuk mengajarkan Quran, hanya berduaan. Dulu cerita satu orang wanita yang punya kakak 3 laki-laki, kan
Ceritanya begitu. Bani Israel ini, dhahaba thalatha minar rijal wa atau ila rahib, datang kepada rahib, ya. Ja'u, mereka datang kepada rahib ini lalu mengatakan, wahai rahib, kami bertiga mau berperang. Kami titipkan adik kami yang perempuan di tempat engkau untuk dididik. Pertamanya si rahib ini, akhsha, katanya, aku takut. Waqa'a syai'un baini wa bainaha, saya takut akan ada sesuatu saya dengan dia. Bukankah anda rahib, seorang alim? Kami yakin anda amanah. Intinya diterima akhirnya. Kemudian awal-awalnya, ini makanan di depan pintu, jangan dibuka pintunya. Lama-lama setannya menggoda dia. Ajarkan, kan kamu dikasih amanah mengajarkan adiknya ini, ajarkan untuk kebaikan. Diajarkan Taurat, masih dari luar, orangnya di dalam. Lama-lama dibuka aja pintunya, kan untuk mengajarkan yang baik-baik. Akhirnya berzina. Setelah berzina hamil. Setelah hamil bingung, bagaimana kalau 3 kakaknya datang. Akhirnya setan membisikkan, besok dibunuh saja. Setelah diberikan tausiah mungkin akhirnya dibunuh. Ini cerita dibunuh, dikuburnya di mana ini? Setan mengilhami, nanti kalau kakaknya datang bilang kena penyakit dan dikasih sumpah-sumpah yang palsu begitu. Ketika cerita 3 kakaknya datang menanyakan, aina ukhti, di mana adik kami yang perempuan? Katanya asabaha, pokoknya begitulah. Asabaha syai'un hatta matat. Dia tertimpa sesuatu atau dia sakit sampai dia mati, meninggal. Di mana kuburannya? Di sini kuburan. Sambil dia menangis, air mata buaya. Ketika cerita kakaknya, tiga orang ini pulang, mereka mimpi tiga-tiganya bahwa yang membunuh adalah si rahib ini. Besoknya dia datang lagi. Hal sahih anta alladhi taqtulu ukhti, apakah benar kamu yang membunuh adik kami? Kata dia, la wallahi, bukan saya. Mungkin didesaknya, kamu bukan yang membunuh? Bukan, katanya. Kamu yang membunuh? Katanya terakhirnya. Akhirnya apa ya? Dikisas. Sebelum dikisas, setannya datang. Sayalah yang menyuruh kamu menerima wanita tersebut. Saya juga yang menyuruh kamu berzina dan seterusnya. Saya juga menyuruh kamu berdusta. Kalau kamu ingin selamat, ikuti saya, kata setan. Gimana caranya? Nanti kalau engkau nanti digantung atau dikisas, arahkan pandanganmu kepada saya dan kamu akan selamat. Akhirnya dia pun kafir matinya. Ini ikhwan, jadi berduaan dengan wanita yang bukan mahram, hatta dua-duanya tunanetra, itu bisa berzina. Jangan bilang, saya kan wajahnya jelek, nggak akan ada yang suka. Ikhwan, kalau sudah gelap apalagi berdua, nggak ada yang jelek, hatta wajahnya segi 4, segi 5 sama saja, ya kan? Jadi jangan menganggap seperti itu, karena selama berlainan jenis tadi jangan. Yang ketiga ikhwan, la tasma, jangan engkau dengar, katanya, al-kalam atau ucapan siapa saja orang yang yattabi'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, jangan dengar. Tapi ini repot juga kan, jangan dengar ucapan orang yang mengutamakan hawa nafsu. Ini pesan beliau ya, kata Yunus bin Ubayd. Faqala Abbas ad-Duri, faqala inna jumala'i Sufyan atau sahibu Sufyan, qala, kebanyakan beberapa teman-temannya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ikhwan, Amirul Mukminin fil hadis. Beliau itu rajanya hadis begitu, atau Amirul Mukminin fil hadis. Apa kata bait syairnya? Ini saya bacakan sebagiannya, ada yang saya nggak tahu tapi ya, wallahu a'lam. Tafna ladzadzatu mimman nala safwataha minal harami wa yabqa al-wizru wal 'aru, tabqa awaqibu su'in fi maghabbatiha, la khayra fi ladzatin min ba'diha an-naru.
Kata beliau, tafna itu sirna, ladzat mimman nala safwataha, akan sirna semua kelezatan minal haram, yang berasal dari yang haram. Semua kelezatan dari yang haram sebabnya ikhwan akan hilang, akan sirna. Paham gak maksudnya? Semua yang sebabnya haram, lezatnya akan hilang. Orang bilang minum khamar itu lezat. Kapan enaknya? Nikmatnya di mana? Waktu mabuk. Antum dan saya insyaallah belum pernah kan? Waktu mabuk tadi katanya lezat. Orang yang masukkan narkoba dapat kenikmatan waktu kapan? Waktu kepalanya kemana-mana, mungkin begitu ya. Semua akan sirna. Orang yang zina ya kawan, adakah kenikmatan pada dia? Mungkin ada, sedikit, tapi kesengsaraannya sepanjang masa, bukan hanya di dunia tapi di akhir. Nah, termasuk juga, jadi kata beliau, tafna ladzatu mimman nala safwataha minal haram wa yabqa al-wizru wal aru, maka yang tinggal wizr. Apa wizr? Al-ithm, dosa. Dan juga yang tinggal adalah al-ar. Ar ini apa ya? Aib. Dulunya Masya Allah, waktu masih muda jadi pezina, dipanggil sana panggil sini, ya kan? Terus expired, tidak laku lagi. Bodoh-bodoh ada yang nyari, ya kan? Hatta dia di pinggir jalan seharian, tidak ada yang mau. Di dunia belum lagi dia tua sudah dihinakan, apalagi di akhirat. Ada beberapa teman kita ikhwan, mungkin muslim, tapi wallahu ta'ala alam, kayaknya kita belum pernah menanyakan. Telinganya dibuat bolong panjang-panjang, pernah lihat? Coba sesekali kalau bisa antum temui, saya belum pernah nemui. Diajak ngaji begitu, tatonya di mana-mana. Itu grupnya itu dibarengkan dengan yang mirip dengan dia, dan mungkin mereka merasakan kebahagiaan dengan cara seperti itu. Nah, tapi mau kemana sesungguhnya ya? Padahal hidup kita cuma sebentar. Mencari kesenangan yang salah bukan jalan yang benar. Kalau kita ingin cari kesenangan, kata Ibnu Qayyim, carilah kesenangan yang menyebabkan kesenangan akhirat. Contoh, nikah. Nikah itu senang. Antum setuju enggak? Nikah itu senang apa sedih? Mana yang udah paling lama nikahnya? Bapak udah nikah berapa tahun, Pak? 15. Oh, lamaan saya Pak berarti. Yang sudah nikah 50 tahun ada enggak? Jenengan udah berapa tahun nikahnya? 30 ada. 30 tahun. Nikah itu kata Ibnu Qayyim kesenangan yang menyebabkan kesenangan akhirat, maka itu lakukan. Zina kesenangan yang membuat sengsara di akhirat, jangan dikerjakan. Jadi itu kata beliau, wa tabqa awaqibu su'in fi maghabbatiha, lezat yang kejahatan itu akan meninggalkan akibat yang buruk. Semua yang jelek itu mesti ada akibat buruk. Semua kejelekan ikhwan ada akibat yang buruk. Nah, kemudian yang kedua, la khaira fil ladzati min ba'diha naru. Ini syair. Bahwa kata beliau, la khaira fil ladzati min ba'diha nar. Tak ada kebaikan yang ujungnya neraka. Intinya gitulah. Mungkin ini maksud ini. Semua kebaikan ujungnya sorga. Jadi tidak ada kebaikan yang kita kerjakan yang ujungnya neraka. Kalau ada orang ikhwan, tuh si fulan
ternyata ujungnya masuk neraka. Seperti muazin yang diceritakan Ibnu Qayyim, 12 tahun jadi muazin atau lebih ya, gara-gara tergoda seorang wanita di pinggir masjid, akhirnya dia murtad. Itu bukan kebaikan secara nyata, bisa jadi kelihatannya baik padahal tidak baik. Contoh kasus dalam Sahih Bukhari, mara rajulun, seorang laki-laki lewat, faqala sallallahu, man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli nar falyanzur ila hadza. Siapa yang pengen lihat laki-laki penduduk neraka, lihat tuh orang ini, orangnya berperang di jalan Allah. Hatta juriha, sebelum dia juriha, jurih ini luka. Wal aslul jarh fil ra's, asalnya luka tuh di kepala. Cuman orang ini apa? Min asyaddi nasi 'alal musyrikin, orang yang sangat keras permusuhan dengan orang musyrik. Falamma juriha fastujilal maut, ketika terluka terburu-buru dengan mati. Dijadikan ujung pedangnya di antara dua susunya, hatta kharaja min baini katifai, ditekan badannya sampai keluar di antara dua bahunya. Itu yang Nabi katakan sebelumnya apa? Siapa yang ingin melihat laki-laki penduduk neraka, lihat orang tersebut. Sahabat bukan tidak percaya dengan ucapan Nabi, sampai ada di antara mereka apa? Kedua matanya, wahai kedua mata saya, kamu telah berdusta kepada saya, katanya. Karena matanya ngelihat orang ini, masya Allah, paling semangat dalam berperang. Ternyata ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Makanya Nabi mengatakan innamal amalu bil khawatim, sesungguhnya amalan bergantung di akhir, dan itulah yang ada. Faqala al-Husain bin Mukhtar, sepertinya bukan bin Mukhtar ya, ini bin Mutair, wallahu alam. Faqala al-Husain bin Mutair, qal wa nafsaka akrim an umurin katsiratin, oleh karena itu dirimu wahai ikhwah muliakan dengan berbagai urusan, tentu urusan yang baik. Antum dan saya ini muliakan dengan berbagai urusan. Mata kita muliakan, jangan untuk maksiat. Kaki kita muliakan, jangan untuk yang haram. Umur kita ikhwan muliakan untuk yang baik-baik saja. Kemudian kata beliau, fama laka nafsun ba'daha tasta'iruha, karena apabila telah binasa sesungguhnya engkau memiliki jiwa, sesungguhnya engkau tak akan memiliki jiwa yang bisa engkau tasta'iruha, itu apa? Disewa. Selagi kita masih hidup muliakan ikhwan, karena setelah kita mati tidak ada roh atau jiwa yang bisa kita sewa untuk memuliakan diri kita. Jadi kalau sekarang antum tidak rajin ke masjid, kalau kita sudah meninggal tidak akan bisa lagi kita minjem nyawa orang supaya kita bisa ke masjid. Wala, katanya, wala taqrabil mar'a al-harama, kemudian jangan juga dekati sesuatu yang haram. Fa inna ma halawatuhu tafna wa yabqa mariruha, karena kalau kita dekat dengan yang haram ikhwan, kenikmatannya itu akan sirna, manisnya akan sirna, yang pahitnya akan tersisa selamanya. Orang kalau lagi ghibah asyik, nggak habis-habis, dua orang ngobrol cerita urusan negara awalnya, lama-lama belok jadi menceritakan kesalahan orang. Datang satu lagi jadi bertiga ngobrolnya, tadinya cuma kopi ada kacang, jadilah ngobrol lebih lama lagi, ya kan? Itu kayaknya asik. Makanya acara-acara pun di televisi dan yang lain untuk yang beginian laku keras. Sama dengan kita ikhwan, kadang-kadang mata kita ini kalau diajak baca Quran 10 menit sudah ngantuk.
Buktinya sangat banyak. Kalau khutbah Jumat, saya pernah khutbah Jumat, satu shaf yang depan nampaknya yang ngantuk ada 3, ya kan, dari atas kita kelihatan. Shaf yang kedua ada yang mendengkur. Karena itu kebanyakan pekerja, kita maklum. Akhirnya di tengah-tengahnya kita agak kencang suaranya, ya kan, membacakan hadis agak keras. Pada bangun, alhamdulillah. Tapi itu adalah ujian. Kenapa di saat kita di depan televisi tidak ngantuk, tapi di saat kita khutbah Jumat ngantuk? Faqala al-Imam Ahmad rahimahullah, kata beliau, asy-syabab, pemuda ataupun mungkin masa muda, hakikatnya kata beliau adalah tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Untuk apa? Untuk sesuatu yang mengkhawatirkan di akhirat. Jadi kita tinggalkan hawa nafsu karena kita ini belum jelas akhiratnya. Sehingga ketika Hasan Al-Basri menegur beberapa anak muda yang tertawa-tawa, kata beliau, hal satanju ala sirat, apakah engkau pasti selamat melewati siratal mustaqim? Kalau belum, jangan terlalu banyak tertawa-tawa, walaupun boleh sesekali. Kemudian Muhammad bin Ishaq qala, dia mengatakan, anna sirri, ini nama seseorang ya, bin Dinar marra bi tariqin fil Misra, bahwa Sirri bin Dinar melewati satu jalan di Mesir. Kemudian apa? Fawajada indahu imra'ah jamilah, lalu didapatkan ada seorang wanita cantik, ya, sehingga Sirri bin Dinar ini apa ya, mungkin tergoda melihat wanita tersebut. Kemudian fa'atat hadhil mar'ah, datanglah wanita tersebut yang tadi dia tergoda, malah datang, malah mengetuk pintunya tempat tinggal Sirri ini. Fadakhalat, dan dia masuk. Kemudian dibuka hijabnya, maksudnya dibuka wajahnya. Kemudian faqala, dia mengatakan, Sirri ini, masya'nuki, ada apa urusan engkau? Faqalat hadhil mar'ah, berkata wanita ini, kata dia, intinya ngajak zina, marilah kita berzina, na'udzubillah. Kata dia, maukah engkau berada dalam satu tempat dan kemudian engkau mendapatkan kehidupan yang nikmat? Intinya dia mengajak berbuat zina, na'udzubillah. Kemudian dia pun menghindarnya atau kemudian pergi darinya. Dan begitulah ikhwan, banyak kasus yang seperti ini kadang-kadang, dan itu adalah ujian. Sama dengan hari-hari di zaman kita sekarang kan banyak seperti itu. Dan bahkan kadang-kadang katanya di kalangan pejabat pun banyak kasusnya, dikalahkan oleh wanita yang bukan mahram. Sehingga Ubaid bin Umar, coba kita lihat, Abul Farraj menceritakan ada seorang wanita di Mekkah, dia sudah bersuami. Kemudian dia melihat amam al-mir'ah, di depan cermin. Kemudian dia bertanya kepada suaminya, ini obrolan suami dan istrinya, apakah engkau tergoda dengan saya? Ini istrinya ya kawan, bukan orang lain. Kata suaminya, iya. Nah kemudian juga kebalikannya. Dan wanita ini, karena dia adalah istrinya, maka dibolehkan bagi laki-laki suaminya untuk berbuat apa saja terhadap istrinya, dan itu bagian dari haknya, dan itu sesuatu yang halal. Ketika yang halal ini dibolehkan jelas, tapi sebagian orang memilih yang haram, ya apa enggak?
Makanya Nabi mengatakan kalau engkau melihat di luar, maka pergilah pulang ke rumahmu, karena yang dimiliki yang di jalan, istrinya juga memilikinya. Itu kalau dia sudah punya istri. Kalau belum, kemana dia harus melihat? Tidak ada, berpuasa. Lidzalik innallaha kataba ala ibni Adam hadzahu minaz zina. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kepada anak cucu Adam bagian yang menimpa darinya dari zina. Adraka dzalika la mahalata, pasti terjadi mau tidak mau. Fazinal ain an-nazar, zina kedua mata adalah melihat, wa zina lisan al-mantiq, zinanya lisan adalah berbicara, wan nafsu tamanna wa tashtahi, kemudian jiwa punya keinginan, wa tashtahi apa ya, angan-angan. Nah kemudian wal farju yusaddiqu dzalika kullihi wa yukadzibu, dan farj atau kemaluan itulah yang membenarkan atau mendustakannya. Jadi zina yang betulannya adalah kemaluannya. Jadi kalau seorang berlainan jenis, berhubungan suami istri dan belum nikah, itu namanya zina. Kalau mudabbarah laki-laki mendatangi laki-laki dari duburnya, ini lebih parah lagi. Oleh karena itu ikhwas sekalian, beberapa penjelasan di bawahnya. Kalau tadi adalah fitnah wanita, di kalangan salaf ini bukan hanya fitnah wanita. Contoh misalnya Abu Hisham Ar-Rifai qala anna Abu Bakar bin, ini binya Allahu alam ya, saya nggak tahu. Katanya qala li Al-Hasan ibn Al-Hasan fil Madinah. Dia mengatakan, katanya fitnah atau godaan yang masih tinggal atau yang ada dalam dirimu itu apa saja menurut engkau? Kemudian kata dia, yang menjadikan termasuk fitnah dalam diri saya, ja'a rajul, datang seseorang lalu mencium tangan saya, mencium tangannya, kemudian saya tidak bisa mencegah orang ini mencium tangan saya. Ihtiram, itu fitnah yang sekarang banyak menimpa saya, kata dia. Itu bagi beliau, salah seorang salaf, itu dianggap fitnah ya. Jadi kalau ada orang menghormati kita sampai tangannya dicium-cium, itu jadi fitnah. Kalau orang sekarang, ayo cium tangan saya, kan gitu, sengaja kalau perlu tangannya dikasih panjang, disambung supaya dicium orang banyak. Kalau kita dihormati, kita terkenal, itu dianggap satu keberhasilan, ini salah. Lebih baik kita tidak dikenal ya. Seperti seorang ulama salaf waktu tawaf desek-desekan dengan orang. Orang-orang tidak tahu bahwa itu adalah ulamanya. Saya pernah keliru. Saya kira beliau adalah Al-Khuwaini yang dari Mesir. Wajahnya mirip dengan yang ada di internet. Di basement beliau duduk bersama dengan yang lain-lain. Setelah buka puasa, kemudian kita nanya, kata dia, oh akhta'ta, sambil beliau ketawa. Sudah 2 orang yang salah melihat saya ini cuma pedagang, kata beliau. Wajah saya sama dengan ulama di Mesir. Jadi, tapi beliau tawadu, masya Allah. Dia belak-belakan. Karena kita nanya, bukankah engkau Syekh Fulan, katanya. Oh bukan, katanya. Saya cuma pedagang. Tapi dilihat dohirnya, dia bukan pedagang ya. Maksud itu mungkin dagang, tapi dia orang yang alim. Dari ngomongnya, dari ini, itu tawaddu. Jadi inilah yang kadang-kadang membuat kita sedih. Kalau kita kadang seperti menampakkan inilah saya dan seterusnya, dan kita kadang senang kalau syuhrah, terkenal, dan begitulah fitnah. Safwan bin Saleh pernah mengatakan, Abdullah bin Katsir Dimashqi Al-Qari, dia menceritakan tentang Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dan seterusnya, ini riwayatnya panjang.
Katanya, nahnu ma'a Raja bin Haywa. Kami bersama dengan tadi Raja bin Haywa. Kemudian natakallam fi mas'alatin ni'mah. Kami berbicara tentang nikmat. Kemudian beliau mengatakan, la yujad ahadun, tak ada seorang pun yang apa? Yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Nah, kemudian di belakang kami katanya ada seorang laki-laki yang menutup kepalanya dengan kain. Lalu beliau bertanya, apakah juga termasuk Amirul Mukminin? Maka beliau mengatakan, kata Raja bin Haywa, kenapa engkau harus sebutkan tentang Amirul Mukminin? Bukankah Amirul Mukminin juga orang? Artinya ujian ini, ikhwan, menyangkut semuanya. Jadi sedikit orang yang bersyukur termasuk Amirul Mukminin, begitu intinya. Yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Karena dianggapnya kalau sudah jadi raja atau jadi pemimpin itu lepas dari ujian. Jadi kalau kita bicara ikhlas, yang disuruh ikhlas bukan cuma antum dan saya, semua kita juga disuruh. Bahkan kadang-kadang ikhwan, yang menyampaikan tidak bisa lebih ikhlas daripada yang mendengar. Itulah di kalangan salaf seperti itu. Kemudian termasuk kisahnya Imam Ahmad. Coba antum lihat ya. Imam Ahmad itu diuji di penjara, Allahu Akbar. Dan dipecut sampai pecut yang digunakan tuh memecut gajah. Jadi cambukannya luar biasa kuatnya. Dan Imam Ahmad tidak bisa lagi mengajar setelah dipenjara dan disiksa begitu rupa. Kalau siang disiksa, kalau malam dibiarkan. Mirip seperti kejadian di zaman kisahnya penyiksaan Ammar bin Yasir, Sumayyah dan Ammar bin Yasir. Makanya Yasir itu meninggalnya di waktu malam kalau nggak salah. Siangnya disiksa, terus setiap malamnya dibiarkan. Nah, adapun Sumayyah meninggalnya di waktu siang, ditusuk bagian perut atau bagian kemaluannya, wallahu alam, sampai meninggal. Sedangkan Ammar melihat orang tuanya tiap hari disiksa dan dia masih anak-anak waktu itu. Jadi intinya di zaman Imam Ahmad, kan ini tentang khalqul Quran, ya kan? Quran itu makhluk atau bukan? Imam Ahmad itu tegar walaupun disiksa. Dan ternyata kalau Imam Ahmad mengatakan sesuai keinginan dari katakanlah pemerintahan waktu itu, niscaya orang bisa kufur semuanya. Jadi ini ujiannya luar biasa. Nah, kemudian termasuk juga beberapa ujian-ujian yang lain. Ini sangat banyak riwayatnya, nggak mungkin kita membaca semuanya. Intinya ikhwan, bagian akhir saja. Katanya An Ahmad bin Al-Hawari, Ibrahim bin Abdullah hadatsana ma yata'allaq bi Imam Ahmad. Diceritakan tentang Imam Ahmad. Nah, apa kata beliau? Disebutkan di sini ada satu orang laki-laki yang mengatakan kepada Imam Ahmad, "Ya Ahmad." Jadi waktu Imam Ahmad disiksa, itu ada nasihatnya datang dari orang yang nggak dikenal. Apa kata dia? "Wahai Imam Ahmad, kalau engkau mati dalam membela kebenaran, Anda akan mati syahid." Engkau mati dalam kebenaran, Anda akan mati syahid. Kalau Anda hidup, hidupnya pun mulia karena membela kebenaran. Tadi kan kisahnya luar biasa beratnya. Ini yang membuat semangat Imam Ahmad bertambah. Karena apa? Sebuah nasihat pendek dari seorang yang tidak dikenal. Makanya Imam Ahmad kemudian semakin kuat dan beliau bertahan, tidak pernah mengatakan Quran adalah makhluk, walaupun disiksa, walaupun diapa-apakan, sampai akhirnya dibebaskan lagi. Cuma memang sudah rusak badannya. Dan bukankah banyak para ulama yang kemudian meninggal di penjara? Juga banyak. Ada juga yang siksaannya begitu panjang. Ibnu Taimiyah itu di penjaranya hampir seumur hidupnya dia. Umurnya padahal sekitar 40 tahunan ya. Lama sekali.
Dan Abu Abdillah, anaknya Imam Ahmad, beliau pernah mengatakan, ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat orang yang yang dia itu lebih konsekuen, lebih semangat, kecuali Muhammad bin Nuh katanya. Jadi dia pernah melihat seorang laki-laki namanya Muhammad bin Nuh. Nah, orang ini diharapkan bisa menutup hidupnya dengan kebaikan. Lalu katanya, data yaumin, satu hari dia mengatakan, ya Aba Abdillah, wallahi wallahi wallahi, kata dia, demi Allah, demi Allah, demi Allah, laisu sawa, tidaklah sama baini wa bainaka, antara saya dengan engkau. Kata dia, engkau adalah sebagai uswah atau panutan. Jadi di kalangan salaf itu satu dengan yang lain saling memuji dan mereka saling merendahkan dirinya. Kata dia, bertakwalah kepada Allah. Jadi ucapan ini nasihat baik. Jadi jangan tersinggung kalau kita disuruh bertakwalah kepada Allah. Antum menghina saya ya, kata. Enggak. Kata dia, tetaplah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia pun meninggal dalam keadaan demikian. Meninggal dalam keadaan taat, dalam keadaan takwa. Intinya sangat banyak kisah-kisah di kalangan salafus saleh yang menggambarkan, tadi baru disebut tentang fitnah wanita, belum masalah yang dunia dan juga fitnah yang lainnya. Intinya kuas sekalian, saya dan antum nasib kita sama, kita ini belum jelas akhirnya, maka kita perlu bersungguh-sungguh dan perlu banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah dengan segala kasih sayangnya bisa selalu kita diberikan curahan hidayah sampai kita mendapatkan janji Allah, ya, masuk ke dalam surganya. Nampaknya ini bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini. Maaf karena waktu yang membatasi. Mudah-mudahan hal-hal yang lainnya, lain kesempatan kita akan jelaskan ulang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.